Kemudian ada lagi versi berikutnya, ini lebih berdekatan sepertinya dengan versi kedua ini. Iya, iya, iya. Ada salah seorang ulama besar Hmm. dari Yordania katanya dulu, itu naik lewat selatan. Ini sumbernya dari Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Nuh, ya, di Pemondah. Itu terima dari mendiang guru beliau juga, Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli. Dia mendarat di Teluk Jor. Nah, kenapa disebut Jor di situ? Karena ulama itu nama dari Yordania. Dari desa sebelah yang di Jor ini. Sebelah ini. Jadi diambil dari tempat ulama ya, dari ulama itu. Itulah katanya beliau dulu, ini langsung saya dengarkan. Iya, iya, iya. Kenapa dinamakan Jor? Karena ulama itu dari Jordania. Nah, kalau kita pelajari kebiasaan, kalau kita naik di satu pulau, di satu tempat yang masih sepi, lalu ada niatan kita untuk tinggal di situ dalam waktu yang cukup lama, maka pastinya yang dicari dulu adalah sumber air, kan? Sumber air. Ya, untuk minum dan seterusnya. Maka sangat boleh jadi Jor dan Tutu kan dekat, hanya lebih kurang setengah kilo. Oh iya. Nah, mungkin dengan insting ini, atau ya mungkin ilham lah ya. Iya, iya, iya. Beliau langsung ke arah kiri mencari sumber air yang besar. Dan Lingkuk Tutu ini kan sampai sekarang tidak pernah kering. Iya, iya. Di puncak musim kemarau sehari itu bisa airnya sampai 75 tangki diambil untuk masyarakat. Sumur itu tidak pernah kering apa ya? Kalau dia musim normal sampai 150 tangki. Alhamdulillah itu sebagai sumber air yang kuat. Ini dari versi itulah, entah dari mana kita bisa berpegang nanti kan. Yang jelas inilah yang kita temukan. Mungkin kalau dicari sambungannya boleh jadi ada sambungan. Dari kata mas nyake, ini kan biasanya kalau orang Sasak itu menyebut mas itu untuk sesuatu yang sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Ternyata seseorang yang sangat dihormati, Mas Pangeran katanya, mas untuk Pangeran, orang tua kan. Betul, ya, ya. Untuk anak yang sangat dikasihani, yang sangat dicintai disebut Mas Pangeran juga. Mas Pangeran juga ya. Lalu ada kata masnya. Kata nyake itu kalau bahasa kita sedang, ya, sedang terjadi, atau sesuatu yang tiba-tiba, ya. Nah, boleh jadi kata mas dan nyaki itu adalah sebutan bagi seseorang yang memang tidak pernah ditemui sejak kecilnya, tiba-tiba sudah bertemu di saat sudah dewasa gitu. Kan sangat boleh jadi. Jadi luar biasa ya, itu sejarah dari keberadaan Masjid Belik. Menarik sekali ya Pak, ini terkait dengan Balai Belik. Kalau saya lihat arsitektur dari Balai Belik ini, apa dikatakan Balai Belik? Padahal rumah ini tidak terlalu besar, sama seperti rumah yang biasa yang lainnya begitu. Kenapa dikatakan rumah besar? Pertama, saat itu ya, karena ketika saya masih kecil, rumah warga di sini kan tidak ada yang terlalu besar. Paling ukuran 4x6, hingga mungkin dari sisi ini satu mungkin. Dari sisi itu orang-orang atau warga masyarakat menamakan Balai Belik karena ini mungkin ukurannya paling besar. Paling besar waktu itu, zaman itu. Kemudian boleh jadi juga yang kedua, ini ada filosofinya bahwa Balai Belik ini adalah rumahnya orang besar. Rumah Belik itu besar dalam arti orang yang terhormat. Ya, bukan besar badannya Pak ya, kayak kita ini tidak terlalu besar, tapi orangnya besar, lemati yang dihormati, yang diagungkan, gitu ya. Nah, sehingga ini memang rumahnya seorang tokoh yang sangat dihormati. Sebagai seorang penyebar agama Islam, yang dalam terminologi Sasak mungkin disebut sebagai datu ya. Datu memunculkan kata dato, maka dato itu sebutan hanya untuk tuan guru kan. Dato gitu, ya. Itu dari kata datu. Datu itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin raja ya. Raja ya, betul. Sehingga itulah sebabnya mungkin di Lombok ini tidak ada kerajaan yang ada hanya kedatuan. Kedatuan ya, kedatuan Sasak. Ya, yang jelas dipimpin oleh seorang tokoh
penyebar agama Islam. Betul, betul. Jadi itu ya teman-teman sejarah dari Bale Bele ini. Kenapa dikatakan Bale Bele? Kata Bapak tadi bahwa rumah ini dulu hanya sendirian ya, yang lain tidak terlalu besar kelihatan, sehingga rumah ini yang paling besar, jika dikatakan Bale Bele, dan juga yang punya tokoh gitu kan, sehingga dibesarkan oleh masyarakat di sini. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat bagaimana sesi dalam dari rumah ini. Ikuti saya terus. Oke, sekarang teman-teman kita akan diajak masuk oleh Bapak ya. Kita akan lihat seperti apa di dalamnya. Ya, ini kan kita dari awal kita masuk kan dengan bentuk ini. Ya, tidak terlalu tinggi Pak ya. Ini kita harus, ini filosofinya harus bisa memberikan hormat kepada tuan rumah. Ya. Tuan rumah pun kalau mau keluar dia harus memberikan penghormatan. Karena ada tradisi orang Sasak itu setiap kali keluar rumah itu ada mengucapkan salam. Salam ya. Kiri, karena ada doa-doa, ada mantranya perjalanan. Nah, sehingga dengan itu berarti tuan rumah yang mau keluar tetap ingat ya. Kita pun yang mau bertamu tetap memberikan penghormatan, hingga kita tetap ingat kepada etika kita sebagai tamu, etika sebagai tuan rumah. Jadi kita masuk. Ini sebuah tradisi yang dibiasakan oleh mangkunya. Ketika kita masuk, kita akan melepaskan alas kaki ya. Bismillahirrahmanirrahim.